Ustadz, apakah Allah masih menerima taubat kita jika kita sudah pernah berzina? Oh, kalau berzina jangan ikut-ikut saya. Kita zina sama pelacur. Gini, kalau Anda masih punya kesempatan bernyawa dan belum sampai nyawa itu ke kerongkongan, maka taubat itu sangat terbuka bagi Anda. Kecuali kalau nyawa sudah sampai ke kerongkongan, segera kembali. Bahkan ada ayat yang khusus diturunkan untuk pertanyaan Anda ini. Ayatnya ayat ke-53, surahnya surah ke-39. Ayat itu diturunkan untuk menjawab seseorang yang terlibat dengan pertanyaan Anda seperti ini dan dia mau tobat. Maka Allah turunkan ayat kuliah, ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang telah berbuat israf. Di antara israf yang mengerjakan perbuatan dosa besar. Dosa besar di antaranya zina. Ketika dikerjakan seperti itu dia mau tobat. Kata Allah, ayo tobat, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada kalimat jangan putus asa? Karena orang kalau berbuat dosa besar, setannya lebih mudah menjerumuskan dia. Karena akan dibuat kalimat-kalimat dalam dirinya seakan-akan mencegah dia untuk bertobat. Sudah, dosa kamu berbuat sudah begitu besar, nggak ada kesempatan untuk bertobat lagi. Sudah, kamu sudah terlanjur basah, berenang sekalian, tinggalkan perbuatan yang ini. Kamu medannya di sini, kamu dunianya di sini. Kata Allah, itu semua tidak benar. Saya itu adalah Tuhan rahmat, bukan Tuhan ghadab. Rahmat saya melebihi ghadab yang ada dalam diri saya. Maka rahmat itu manfaatkan. Tobat. Ayo tobat. Saya katakan, jangankan Anda, pelacurnya pun. Maaf ya. Duhai perempuan-perempuan dimanapun Anda berada, yang terjebak dalam pengaruh setan untuk menjajakkan dirinya, sehingga disebut dengan pelacur. Maaf, saya tidak ingin memperindah bahasa ini. Saya tegaskan pada Anda ya, kalau maksiat itu istilahnya jangan dibikin sopan. Kalau dibikin sopan nanti bangga tampilannya. Teruskan. Pernah dengar tentang hadis ini? Seorang pelacur memberikan air, minuman kepada seekor anjing. Ketika diberikan itu tiba-tiba keluar firman-Nya dengan segala keikhlasannya dia masuk ke dalam surga. Pernah dengar hadis itu? Jangan salah baca. Kalau salah baca nanti, jadi pelacur aja bisa masuk surga? Cukup cari anjing aja. Anjing kasih minum surga. Kalau seperti itu enak banget. Bukan, cara bacanya adalah ketika dia memberi minuman itu, dia sadar dengan dirinya. Ini anjing aja hewan najis, disebut najis, keadaannya terhina, diberikan minuman, tiba-tiba dia bisa berubah beraktivitas dengan cara yang baik. Saya manusia, bukan hewan. Walaupun saya melakukan perbuatan hina, kenapa saya tidak berubah seperti anjing ini punya energi? Dalam bahasa syariat, wahyu itu disebut dengan tuntunan air. Allah menurunkan air dari langit, membuat tanaman yang kering, tanah yang kering menjadi gembur kembali. Allah menurunkan wahyu-wahyu dari langit, ajaran-ajaran, membuat hati yang kering menjadi subur kembali untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sadar dia dengan perbuatan itu, bertobat dirinya. Taubat itu yang menggugurkan dosanya, berubah jadi beramal soleh. Amal solehnya yang menjadikan dia terjamin surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelacur, tobat, masuk surga. Pembunuh 100 orang, tobat, masuk surga. Maka saya ajak orang yang pernah berbuat perbuatan semacam ini, ayo tobat. Ada kesempatan. Dan jangan ditampakkan. Maksiat yang tampak hanya mengundang bencana. Istighfar. Karena istighfar itu diantaranya bisa menahan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Muhammad, sepanjang kamu hidup mereka tidak akan pernah saya azab. Kalimatnya fi'il. Tapi ketika nabinya meninggal, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kenapa yang pertama kata kerja, yang kedua kata benda? Pertama kata kerja karena di zaman Nabi setelah masuk Islam jarang orang berbuat maksiat. Setelah nabinya meninggal berubah jadi kata benda, orangnya banyak bermaksiat. Tapi kenapa azab ditahan oleh Allah? Ada kalimat di ujungnya wahum yastaghfirun, karena ada orang-orang yang masih istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.